terjadi di Uni Soviet, Rusia. Kejadian Dyatlov Pass merupakan insiden di mana sebanyak 9 pendaki gunung ditemukan meninggal dunia di bagian utara Gunung Ural. Kejadian ini masih menjadi sebuah misteri karena cara meninggal para pendaki yang misterius dan tidak bisa dijelaskan. Ditambah lagi, para pendaki ini merupakan tim yang sangat berpengalaman. Pagi hari, Januari 26, 1959, sebuah tim pendaki gunung yang berjumlah 10 anggota nyampe di kampung Vizay dan melakukan persiapan untuk mendaki besok. Pada 27 Januari, tim ini mulai mendaki menuju Gora Otorten. Namun, keesokan harinya, salah satu anggota tim pendaki yang bernama Yuri Yudin, yang pada saat itu berusia 21 tahun, mulai merasa kesakitan di bagian sendinya, terutama di bagian lutut. Yudin memang menderita beberapa penyakit kesehatan. Ia memutuskan untuk meninggalkan tim pendakinya dan jalan balik ke bawah karena tidak mampu melanjutkan perjalanan. Ini sebuah keputusan yang menyelamatkan nyawanya Yudin. Anggota lainnya tidak seberuntung itu. Dengan Yudin tidak mampu melanjutkan perjalanan ini, yang tersisa dari tim pendaki adalah Igor Alexeyevich Dyatlov berusia 23 tahun, Yuri Nikolayevich Doroshenko berusia 21 tahun, Lyudmila Alexandrovna Dubinina berusia 20 tahun, Georgi Alexeyevich Krivonishenko berusia 23 tahun, Alexander Sergeyevich Kolevatov berusia 24 tahun, Zinaida Alexievna Kolmogorova berusia 22 tahun, Rustem Vladimirovich Zlobodin berusia 23 tahun, Nikolai Vladimirovich Tibo Briniol berusia 23 tahun, dan terakhir, Semyon Alexeyevich Zolotaryov berusia 38 tahun. Pemimpin grup pendaki, yaitu Igor Dyatlov, menuliskan progres perjalanan mereka ke dalam sebuah jurnal. Dari sini dapat diketahui apa saja yang terjadi sebelum kematian mereka. Pada 31 Januari, mereka telah sampai di tepi dataran tinggi dan mulai bersiap untuk mendaki. Di hari ini mereka juga menyimpan dan menyiapkan peralatan yang akan dibutuhkan untuk jalan pulang nanti. Datangnya 1 Februari, mereka mulai perjalanan melewati lembah. Dapat dispekulasi bahwa rencana mereka ialah untuk melewati lembah tersebut dan kemudian membuat kemah. Namun, karena cuaca yang pada saat itu tidak mendukung, badai salju yang cukup kencang, mereka kehilangan arah dan malah menuju ke atas, ke Kholat Shahi. Daripada turun kembali ke daerah berhutan di mana mereka akan lebih terlindung dari cuaca yang buruk, sepertinya mereka memutuskan untuk berkemah di atas, di lereng gunung. Telah diketahui bahwa seharusnya Dyatlov mengirimkan sebuah telegram saat timnya sampai kembali di Vizhai untuk mengabarkan kesampaian mereka kembali. Telegram ini disetujui untuk dikirim paling lambat pada 12 Februari. Walaupun sudah lewat 12 Februari dan tidak ada kabar, belum ada yang khawatir karena cukup normal untuk pendaki kembali tidak tepat waktu. Namun datangnya 20 Februari membawa banjir kekhawatiran dari keluarga tim pendaki yang meminta tim penyelamat untuk dikirim dengan tujuan menemukan Dyatlov dan anggota timnya. Karena tim penyelamat tidak membuah hasil, tentara militer dan militia polisi pada era Uni Soviet menjadi terlibat dengan menggunakan helikopter dan pesawat untuk mencari para pendaki. Tenda mereka yang ditemukan dalam kondisi cukup aneh baru ditemukan pada 26 Februari. Di daerah hutan, jasad pertama yang ditemukan adalah Krivonishenko dan Doroshenko. Kemudian di jalanan antara daerah kemah dan hutan ditemukan 3 jasad lagi, yaitu Dyatlov,
Kolmogorova, dan Slobodin. Setelah lebih dari 2 bulan mencari, pada 4 Mei baru ditemukan 4 jasad lainnya. 5 jasad pertama dinyatakan meninggal karena hipertermia. Ini bisa dibilang hal yang cukup wajar. Keanehan insiden ini mulai dari hasil otopsi 4 jasad yang baru ditemukan pada bulan Mei. Salah satu jasad lainnya meninggal karena hipertermia juga. Namun, 3 jasad lainnya menunjukkan luka fatal, yaitu kerusakan kepada tengkorak dan kerusakan pada dada tulang. Kedua luka ini memerlukan tekanan yang sangat kuat untuk terjadi, namun tidak ada tanda luka eksternal. Dubinina kehilangan lidah, mata, sebagian bibir, serta jaringan wajah dan fragmen tulang tengkorak. Sementara Zolotaryov kehilangan bola matanya dan Alexander Kolevatov kehilangan alisnya. Beberapa hal lain yang aneh dan menyebabkan semua orang kebingungan adalah kondisi tenda yang telah dirobek dari dalam. Semua anggota tim pendaki meninggalkan tenda tanpa dipaksa. Semua anggota menggunakan pakaian yang tidak pantas untuk kondisi cuaca saat itu. Karena jejak kaki yang ditemukan, tidak ada indikasi bahwa ada orang selain 9 pendaki pada daerah tersebut. Pakaian dari salah satu pendaki menunjukkan adanya tingkat radiasi. Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Namun, semuanya ada kekurangan yang membuatnya tidak pasti. Teori paling populer ialah bahwa tim pendaki ini kena salju longsor. Bencana salju longsor dapat menjelaskan kerobekan tenda yang bisa mengindikasi bahwa dalam kondisi panik mereka merobek tenda agar bisa cepat keluar. Pakaian mereka yang tidak cocok karena mereka keluar dari tenda secara mendadak. Kemudian, mereka lari ke daerah hutan untuk mencari perlindungan dari salju. Karena gelap, mereka akhirnya terpisah. Karena tidak mampu menemukan arah balik dan menggunakan pakaian yang tidak cocok, mereka tidak lama kemudian meninggal karena hipertermia, dan jasad yang memiliki luka fatal disebabkan oleh ketimpahan salju. Namun, salju longsor tidak menjelaskan jejak kaki yang keluar dari tenda secara teratur dan bukan 9 orang yang lari secepat mungkin, dan juga tidak menjelaskan radiasi yang ada di salah satu pakaian korban. Selain itu, para ahli percaya bahwa tidak ada bukti terjadinya salju longsor karena tidak ditemukan bekas bencana di daerah tersebut seperti pohon rusak dan lain sebagainya. Teori lain dari penyebab kematian para pendaki ialah uji coba senjata militer. Lebih tepatnya oleh sebuah parasut ranjau. Teori ini dapat menjelaskan kerobekan tenda karena panik akan ledakan dan juga pakaian yang tidak cocok. Karena daya tahan para anggota berbeda, yang lebih kuat bisa kabur lebih dalam ke hutan. Ini menjelaskan jasadnya yang tersebar. Luka fatal yang ada juga bisa dijelaskan karena parasut ranjau ledak di udara dan tidak menyentuh daratan, sehingga wajar jika tidak ada bekas di daerah tersebut atau luka eksternal. Adanya penjadwalan untuk uji coba parasut ranjau pada daerah kemah dalam waktu yang relatif sama, ditambah lagi laporan adanya penampakan bola oranye yang bersinar mengambang atau jatuh di langit pada daerah kemah. Uji coba militer juga dapat menjelaskan radiasi yang ditemukan. Namun, teori ini jatuh karena radiasi seharusnya bisa ditemukan pada semua korban dan juga pada semua peralatan, bukan hanya satu buah pakaian. Ditambah lagi karena jejak kaki yang tidak sesuai dengan situasi panik, dan karena Uni Soviet cukup tutup mulut bukan hanya mengenai insiden ini, namun terhadap banyak hal. Teori ini tidak bisa dibuktikan secara pasti. Teori-teori lain yang cukup populer bisa dibilang hanya dibuat oleh para konspirator dan tidak berbasis bukti apa-apa, yaitu bahwa Dyatlov dan anggotanya diserang oleh Yeti, dan teori lainnya adalah bahwa mereka diserang oleh alien. Tentunya, kita hanya bisa spekulasi akan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Namun, sepertinya insiden Dyatlov Pass tidak akan pernah tertutup.